Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kegiatan apapun. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna, yang mana terdapat dalam tema 1, yaitu organ gerak hewan dan tumbuhan, dengan subtema 2, tumbuhan dan lingkungan. Anak-anak ibu sudah pada tahu nggak apa itu flora dan apa itu fauna? Baiklah, jika tidak tahu, ibu bakal jelaskan. Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Secara umum, flora adalah seluruh jenis tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar bumi, sedangkan fauna adalah seluruh jenis hewan yang ada di sekitar bumi. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam faktor penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia, simaklah teks berikut. Faktor-faktor penyebab keberagaman flora dan fauna. Indonesia memiliki beragam kekayaan flora dan fauna yang jarang ditemui di tempat lain di dunia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman flora dan fauna tersebut. Ada berbagai faktor yang menyebabkan Indonesia kaya akan flora dan fauna. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Contoh faktor abiotik adalah iklim, tanah, air, dan lain-lain. Sedangkan contoh faktor biotik adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Iklim memegang peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Di dalam iklim, terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan. Faktor penyebab keberagaman flora dan fauna berikutnya adalah faktor biotik atau makhluk hidup. Manusia adalah penentu keragaman flora dan fauna karena banyaknya kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, maka kita dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab keragaman flora dan fauna, yaitu faktor iklim, faktor topografi, faktor biotik, faktor tanah, dan sebagainya. Nah, ibu jelaskan faktor iklim dulu. Faktor iklim yaitu contohnya seperti suhu, kelembapan udara, sinar matahari, curahnya hujan, dan sebagainya. Sedangkan faktor biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah penyebab beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, maka kita juga dapat menentukan ide pokok dari sebuah paragraf tersebut. Anak-anak ibu sudah tahu nggak apa itu ide pokok? Baiklah, ide pokok adalah kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, ibu bakal tanya, kalimat utama dari paragraf yang pertama itu apa ya? Baiklah, jadi kalimat utama atau ide pokok dari paragraf yang pertama yaitu Indonesia memiliki beragam kekayaan flora dan fauna yang jarang ditemui di tempat lain di dunia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan keragaman flora dan fauna tersebut. Itulah ide pokok dari paragraf pertama. Nah, selanjutnya ibu bakal sebutkan contoh-contoh flora dan fauna yang ada di Indonesia di bagian barat. Yang pertama yaitu contoh fauna, yaitu ada gajah, harimau, macan tutul, ular sangka, beruang, dan lain-lain. Sedangkan contoh floranya yaitu kayu putih, rotan, tenggaring, dan berbagai jenis lainnya. Nah, sedangkan contoh di Indonesia di bagian tengah, contoh faunanya yaitu komodo, ada kuda liar, sapi, anoa, ikan duyung, dan lain-lain. Sedangkan contoh floranya yaitu cendana, ada anggrek serat, kayu hitam, dan lain-lain. Anak-anak semuanya, itulah contoh dari flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Baiklah,
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.